Nggak kedengeran suaranya. Oke. Sudah kedengeran Kak Agus, Kak Susi, sama Kak Holdi? Nggak kedengeran suaranya. Oke. Sudah bisa didengar Kak Holdi? Coba. Sebentar. Coba ngecek bisa enggak? Coba. Selamat malam Kak Holdi, sudah bisa dengar suara saya? Iya, ya. Udah bisa. Oke, terima kasih. Siap. Diusahakan teman-teman untuk hari ini full ya, bisa hadir bergabung karena Siap. ada yang perlu penjelasan dari Tiang terkait dengan upload bukti karya. Iya, Kak. Itu yang bikin kita sempat saling tanya-tanya, ini gimana sih sebenarnya. Kaitannya dengan bukti karya itu, Kak. Oke. Tapi kayaknya Kak Susi udah selesai sepertinya ini. Mute. Itu masih di mute, Kak Susi. Belum sama sekali saya. Saya belum ngerti. Batasnya sampai tanggal 29 kalau tidak salah. 29. Iya. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman sebelum tanggal 29 itu sudah tugas dari modul 1 sampai modul bukti karya sudah selesai. Ini untuk yang terakhir ini Pak Wasil kita buat video lagi apa gimana? Coba saya kondisikan teman-teman dulu. Kak Fasil, sebentar, saya izin. Silakan. Nanti kita bahas Kak Susi terkait dengan kebingungan Kak Susi dan Kak Holdi. Nggih, Pak Fasil. Soalnya bingung juga. Video pembelajarannya masih disimpan Kak Susi? Video pembelajaran yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Masih. Sama perangkat modulnya? Masih. Oke. Kayaknya udah saya upload itu. Iya. Syukur dah kalau udah diupload. Sudah saya upload. Semuanya saya lihat sudah tidak ada yang merah kayaknya saya lihat. Tapi minta tolong Pak Fasil lihat. Nggak tahu juga ini yang mana yang belum. Tapi Kak Susi yakin sampai modul 3 itu udah selesai ya? Iya, yakin saya. Kemarin saya upload sebelum jam 12. Artinya tugas-tugas dari modul 1 udah dikerjakan semua? Iya. Yang ini yang terakhir aja yang belum. Mudah-mudahan Kak Susi. Mudah-mudahan kok aku leger dengan nih. Takutnya nanti imbas dia sama nilai kayak dibilang sama Pak Fasil itu. Betul. Itu berpengaruh sekali itu. Nah itu saya tidak tahu sudah apa belum. Tidak bisa dilihatin kayak kemarin itu yang belum nilai atau apa. Salah, besok saya cekkan ya. Oke. Supaya bisa sebelum tutup kan bisa kita perbaiki mana yang belum gitu. Tapi cara sederhananya itu tinggal buka di LMS-nya itu satu-satu dari modul 1, mana tugas yang belum diisi atau komentar atau pendapat
itu akan kelihatan di situ. Kalau Oh. di komentar atau pendapat itu belum diisi, dia enggak bisa muncul namanya peserta itu, namanya Kak Susi di situ enggak. Kalau belum komen itu enggak bisa dia muncul nama-nama dari yang sudah komen. Jadi komen dulu baru upload. Nah, kalau sudah muncul ada Kak Holdi, ada Kak Ari di situ, berarti sudah dikerjakan tugasnya di situ. Tinggal 4 orang. Kak Susi bagi-bagi tugas biar cepat. Izin. Kak Susi Japri. Cewek niki. Nggih. Julaini, Kak Ari, Japri, Kak Jack, siap Kak. sama Kak Agus, sama Kak Heri. Apa kakak anak apa? Istirahat, kakak anak sakit. Nggak boleh. Kak nak, ya Allah, nggak boleh apa? Apa? Izin Kak Fasil. Kak Jack masih di UGD. Dia izin 10 menit lagi bisa bergabung. Oke. Dia yang sakit atau keluarganya yang sakit? Sedang ada yang dibawa ke rumah sakit. Pak Heri masih nganter anaknya latihan katanya. Nganter doang. Kebetulan putrinya Pak Heri kan aktif di ini, apa namanya, karate. Kak Agus Abu terakhir tadi sebelum Isya saya sempat chat. Tadi katanya masih di Narmada, tapi kayaknya dalam keadaan posisi pulang seperti saat ini. Saya belum tahu sih laporannya dari Pak Ari kayak gimana. Kita selalu ada kendala ya. Tidak, iya. Jarang Artinya, full tim. iya. Tinggal Kak Julai ini itu yang belum. Ya Kak Jula ini gimana Kak Susi?
Eh, sambil kita menunggu teman yang lain, Kak Huldi, Kak Ari, Kak Susi, silakan dibuka PMM-nya dulu. Habis itu ke menu LMS. Kak Jule ini masih terkendala jaringan. Kakak semuanya. Kak Agus Abu apa katanya Pak Ari? Agus nggak aktif ya. Telepon biasa, telepon biasa. Mungkin lagi di jalan ya. Nggak ada kan? Berarti 3 orang terkendala ini, Kakak Kak Huldi. Kak Jack sama Kak Jack dia Kak GD dia. Heri sama Kak Agus. Kak Jack terkendala masih dalam perjalanan ke sekolah. Biasanya kan beliau belum di sekolah. Pak Sabu sepertinya masih di jalan, belum bisa ditelepon. Telepon biasa. Saya masih flu ini, masih maaf. Sudah Kak Huldi sama Kak Ari sama Kak Susi buka PMM-nya? Kalau belum silakan dibuka biar kita nanti bisa praktikkan langsung. Kak Susi sudah bisa buka PMM-nya Kak Susi? Sudah. Oke, Kak Ari? Sudah. Huldi? Sedang proses. Oke. Sambil proses kita mulai saja kakak-kakak semuanya ya. Oke. Sudah hari ini, tapi memang habis paketnya. Saya pakai kerja seharian. Cuma dari jam berapa ayah kerja? Dari itu berapa jam? 8 jam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Paket wabarakatuh. saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan untuk
yang terakhir ya untuk Zoom kita. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bukti karya kakak-kakak semuanya, di mana nanti bukti karya ini kakak akan upload pada PMM. Nah, ini ada tampilannya di sini. Di menu bukti karya, nanti setelah kakak-kakak sebelum kakak-kakak mengupload bukti karya, nanti kakak siapkan video yang kakak buat yang kedua. Nah, boleh video, kemudian nanti terkait dengan dokumennya, itu berupa modul ajar yang kakak-kakak buat. Itu kakak-kakak sekalian. Saya lanjutkan ya. Topik pembahasan yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Kita masuk ke alur aktivitas bukti karya untuk PJOK 2024. Ini kita sudah lalui kakak-kakak semuanya. Minggu pertama sampai kelima, ya. Kemudian minggu keempat, minggu ke-6 pembelajaran tatap muka. Kemudian minggu ke-12 ya, kita penutupan. Kemudian yang kemarin minggu ke-11 kakak-kakak mengunggah bukti karya. Kemudian pembelajaran kita ini yang asinkron, ya, tatap maya, kemudian tatap muka di pembelajaran 6. Ya. Nah, ini kakak-kakak sudah kakak-kakak lalui semuanya dari tahapan-tahapan ini. Yang berikutnya, ya, kurikulum program pengembangan kompetensi PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang kakak pelajari selama mengikuti program ini. Ya. Dan salah satu prasyarat untuk kelulusan PKG PJOK. Bukti yang kakak upload nantinya adalah asli dari tangkapan layar atau rekod atau dokumentasi dari kakak-kakak semuanya, ya, bukan hasil dari karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan validasi dari fasilitator. Nah, artinya benang merahnya di sini adalah ketika nanti kakak-kakak mengupload video pembelajaran yang kemarin kakak buat itu bukan dari hasil video karya orang lain. Itu maksudnya di sini kakak-kakak. Kemudian apa kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya? Yang pertama adalah jika itu adalah karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan jelas dan terdengar dengan jelas. Yang berikutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian yang berikutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain.
mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya. Supaya tidak terplagiasi, ada daftar pustakanya. Maksudnya di sini kakak-kakak semuanya. Yang berikutnya adalah alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Kakak-kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK memuat praktik pembelajaran. Ya, yang pertama. Ini boleh kakak-kakak pilih kategorinya di sini. Ya. Merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian yang kedua, boleh kakak memilih praktik baik yang berisi tentang pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF. Yang ketiga, berupa RPP atau modul ajar. RPP ini ya merupakan aksi nyata dalam bentuk PDF. Artinya, jika kalian kakak-kakak mengambil video pembelajaran, misalkan tentang sepak bola, maka aksi nyatanya berupa dokumen PDF, modul ajarnya maksudnya di sini kakak-kakak semuanya. Jelas ya? Nah, yang berikutnya adalah peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Jadi kakak-kakak nanti ya ada di masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak nanti ada di masing-masing LMS-nya itu ya. Ada yang kakak unggah di situ dalam bentuk PDF kalau tidak salah, yang berisi memuat tentang pernyataan ya bahwa yang isinya nanti di situ kakak-kakak memang telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait dengan pengambilan gambar atau video ya yang konsekuensinya adalah dapat dipublikasikan pada media online. Saya berbentuk nanti kakak-kakak kalau tidak salah share berbentuk link kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, nanti kakak centang di sini. Ya, jangan disilang, dicentang. Kakak-kakak menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar berupa foto atau video yang mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Yang berikutnya adalah kakak-kakak menyatakan pengambilan gambar berupa video atau foto dilakukan hanya sesuai kebutuhan yang dipergunakan untuk konten pembelajaran. Yang keempat, nanti di situ kakak-kakak menyatakan bahwa bukti karya yang kakak unggah dalam rangkaian program PKG PJOK ini adalah asli, bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi bukti karya, maka kakak bersedia bukti karya yang
kakak upload di PMM itu dihapus. Ya. Kemudian menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti di sebelah kanan ini kakak-kakak ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, kemudian dikasih nama di sini. Setelah itu distempel basah. Kemudian di sini nama kakak di sini ditandatangani. Kalau sudah tanda tangani oleh di kedua kolom ini dari stempel basah sekolah, baru kakak nanti upload di situ, ada menu uploadnya di situ. Nah, yang berikutnya, udah jelas ini kakak-kakak ya? Yang berikutnya adalah unggahan draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti saya validasi dulu lebih dahulu bukti karya yang kakak upload. Jika nanti sudah disetujui, baru kakak bisa melanjutkan unggah bukti karya di PMM-nya. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PJOK. Di sini kakak-kakak semuanya. Yang berikutnya adalah unggahan draft bukti karya di LMS dapat mendapatkan validasi dari fasilitator yang saya bilang tadi. Ya, nanti kakak-kakak bisa memilih di sini. Unggah draft bukti karya untuk memulai mengubah bukti karya. Kemudian nanti yang kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jika nanti ada revisinya, maka kakak-kakak harus merevisi dulu bukti karya yang kakak buat untuk diperbaiki. Unggahan bukti karya di LMS mendapat validasi dari fasilitator. Nah, ini petunjuknya ya. Kalau kakak-kakak mau mengunggah, klik start assessment ini. Nah, ini bukti karya. Habis itu yang kelima ini. Ya. Kelima ini pastikan kakak nanti membaca instruksinya di situ. Setelah itu nanti kakak-kakak mengunggah yang nomor 3 ini dulu. Sebelum yang 4 dan 5 ini unggah ini dulu untuk memperoleh surat pernyataan yang ini. Oke. Nah, setelah itu yang keenam pilih file upload sini. Yang ini, yang di segi dilingkari kotak kuning. Udah itu kakak klik yang bagian upload file. Nah, kemudian close file bukti karya baru di submit. Sini kakak-kakak semuanya. Nah, di sini ada nanti bukti karya itu kemudian yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi 2 di situ kakak-kakak semuanya. Ditambahkan di situ. Oke ya. Nanti sambil jalan lah, sambil bertanya. Kemudian ini putusannya kakak-kakak.
lembar pernyataan persetujuan PKG telah ditandatangani. Nah, nanti saya kasih rating di sini. Isi karya menunjukkan pemahaman peserta terkait dengan, nah, ini tugasnya saya di sini nanti kakak-kakak. Masih layak enggak untuk dilanjutkan dan dipublikasikan ke PMM. Putusan utama dari validasi bukti karya adalah yang pertama, layak untuk langsung diunggah ke PMM. Perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMM. Jadi artinya begini kakak-kakak semuanya. Pada bukti karya ini, ya, kakak-kakak buka PKG PJUK-nya, ya, LMS PKG PJUK. Di situ nanti kakak upload surat pernyataan itu. Setelah itu baru kakak unggah di situ. Nanti kalau sudah layak nanti saya kabarin untuk validasinya. Silakan Kak Huldi. Kak Huldi tadi resen, silakan. Ada izin ambil air hangat katanya tadi Kak Kanda. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah. Ada Anda akan melihat beberapa modul berbagi bukti karya. Apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kemudian yang kedua adalah modul berbagi bukti karya. Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Klik replay di sini, ini ada petunjuknya di sini. Klik replay untuk membagikan bukti karya yang ada. Yang berikutnya, putusan utama dari bukti karya. Dia terlalu kecil, saya zoom saja. Tulisan tautan hasil bukti karya. Nah, ini berbentuk tautan ini kakak-kakak. Pada kolom tersedia pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Jadi nanti di kolom di sini kakak-kakak yang misalkan saya zoom 63 ini kasih spasi di sini kakak-kakak. Biar dia berwarna biru. Nah, kalau sudah warna biru itu berarti sudah menjadi hyperlink kakak-kakak semuanya. Maksudnya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya klik post replay. Ini yang di sini. Nah, ini post replay. Ya. Untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Nanti ini akan berbentuk seperti ini kakak-kakak. Link. Ya. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Kalau dia sudah berbentuk warna, jika nanti kalian hasil dari bukti karya kakak-kakak mendapatkan revisi, ya, maka kakak-kakak harus melakukan perbaikan. Kalau tidak melakukan perbaikan, maka tidak bisa untuk melanjutkan ke PMM-nya. Nah, dalam modul berbagi bukti karya, kakak-kakak diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator. Apa saja yang perlu direvisi? Nah, di situ nanti akan kelihatan. Kemudian yang berikutnya, ya,
Kakak akan mengunggah ulang di sini. Mengunggah ulang yang sudah direvisi atau diperbaiki. Nah, nanti seperti yang bilang tadi, apa yang perlu diperbaiki itu nanti ada di bagian komen. Klik kerjakan. Kemudian yang di sini ada new attempt, ya, mengunggah ulang draft bukti karya yang telah kakak perbaiki. Nanti di sebelah sini ada komentatornya di sini. Mohon perbaiki untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, kakak-kakak semuanya, silakan ada yang bertanya bagi yang masih bingung. Silakan sebelum kita lanjut. Silakan, Adi. Ya, izin bertanya Kak Fasil, kakak-kakak sekalian. Jadi 3 pilihan dah untuk di karya Niki. Yang pertama bisa berbentuk video, yang kedua PDF, yang ketiga modul ajar. Nah, seperti apa nanti itu? Apakah bukti karya itu digabung dalam satu PDF, apa namanya, Google Drive, atau seperti apa contohnya di LMS itu nanti yang kita upload? Bentuknya seperti apa, PDF atau bukti karya atau aksi nyata yang pernah kita buat di PMM? Supaya tidak merepotkan Kak Ari, itu upload yang video pembelajaran yang Kak Ari buat yang kedua. Yang pertama itu kan belum ada revisi atau perbaikan. Kemudian yang kedua, video yang kedua itulah yang sudah melakukan perbaikan. Nah, itu diupload, nanti dalam format PDF-nya itu gunakan modul ajarnya, Kak Ari. Oke ya? Nah, Berarti di situ ada keterangannya. Saya bukakan. Nah, di sini ya. Nanti di video pembelajaran itu kan ada pilihan video pembelajaran, Kak. Saya bukakan. Semoga bisa terbuka bagi fasilitator ini. Saya bukakan dulu tadi. Nampaknya tidak diizinkan ini dari LMS-nya. Coba saya buka lewat yang lain. Bukti karya. Sebentar karya. Supaya memudahkan kakak-kakak, silahkan yang baru bergabung buka di LMS-nya masing-masing. Unggah draft bukti karya. Oke. Nah, saya share screen dulu kakak semuanya supaya tidak membingungkan nanti. Oke.
Oke, bisa dilihat kakak semuanya? Bisa dilihat? Bisa, bisa. Oke, baik. Nah, ini kakak-kakak, eh, kakak-kakak unduh sini. Nah, unduh file ini. Nanti ini adalah isinya surat pernyataan. Yang berikutnya, ya, baru ya, dari upload baru nanti aku baliklah. Aduh. Nah, ini bukti karya. Nah, berbagi bukti karya. Gitu. Oke, ini berbagi bukti karya. Sini kita bukakan di tidak bisa. Tunggu dulu, agak lumayan loading nih kakak-kakak semuanya. Nah, ini deh kakak-kakak. Ya, nanti kakak-kakak tulis jawaban di sini. Bisa dilihat kakak-kakak ya? Izin belum di-save. Belum bisa Kakanda. Oke. Dia loading. Memang gangguan semua jaringan. Error nih karena Susi bro, error nih Kalau aplikasi. wifi lancar. Be, Nyetel ini. Pak Ketua izin nih, kurang sehat Pak Ketua. Oh iya. Matiin aja kamera Kak Eri. Kurang sehat ya Pak Ketua. Rembe lemak tuh. Insya Allah lemak nih. Oke, Matiin kamera kan kayak Jam. Eri supaya tetap bisa Ya, ikut biar anu aktif. Zoom aja ya. Biar aktif. Kamera aja matiin Kak Eri. Itu dong itu ngandu tuh aneh. Kameranya dimatiin. Saya sama Kak Heri ini kondisinya sama ini, guys. Nah, terus. Aja. Tanda tanda. Keringat dingin juga ini Pak Ketua. Aduh. Keringat dingin ini. Ini muat vitamin. Udah. Vitamin. Ya, sedikit enggak terlalu Pilih di bajang lah no. angka telepon darah aktif. Kembi jago anak di sekolah. Hah? Kembi jago silung-silung milih di sekolah. Iya, fisik.
Belum. Dan Kemarin Tira datang ke Ari. jam 10 Oh, beraja ketiga kawan yang masuk gol jadwal. bengling lo. Kayak Satikman mau kaveling datang tuh kecut ruang guru dokter lo Are banilai mudi doang maksudnya. melen dek dua dek kelas kanak di mana oleh kecut medan tuh Kamu kacau kau di bertabah nanti ya Pak Agus. dia banding ngerawat soalnya Nembe Kak Huldi. Deh. Mikrofonnya terlalu jauh gitu Kak Huldi gagah. Kapak saya dulu lalu rawas nagus aku. Saya doa keras putusi. Angka pada sakit ini batu-batur nih Kak Huldinya. nyala lemah tanda-tanda Pagi kan saya pagi-pagi kayaknya besok saya ke klinik dulu kayaknya. Harus Nah. diinjeksi kalau kondisinya ini. Harus Mungkin. diinjeksi. berarti besok enggak paksa Maksudnya siapin rujak aja dulu. Ya. Oke, maaf kakak-kakak terputus karena jaringan. Nggih, Kakanda. Kita lanjutkan ya. Sudah bisa terlihat kakak-kakak semuanya? bisa Oke, nah ini pedomannya di PMM yang di layar kakak-kakak. Ini ya. Jadi kalau di PMM itu ada petunjuknya nanti di situ di PMM itu, di mana ada menu bukti karya. Kemudian tambahkan bukti karya, pilih kategorinya nanti di situ. Ya. Ada praktik pembelajaran, praktik baik, atau modul ajar. Itu nanti kakak pilih salah satu. Kalau dia di situ nanti misalkan kakak-kakak mau upload videonya, saya carikan menu videonya tadi. Oke. Nah, kalau dia berbentuk video, maka praktik pembelajaran di situ kakak. Ya. Nah, untuk modul ajarnya nanti yang kakak buat itu di menu RPP atau modul ajar. Sini. Sini kakak-kakak semuanya. Nah, di sini. Praktik pembelajaran sama modul
ajar. Setelah itu pilih bentuk karya. Nah, di sini ada pilihannya. Oke. Nah, kemudian pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Nah, kakak-kakak tinggal nanti share link. Jadi video pembelajaran yang kakak buat itu simpannya di YouTube dulu. Habis itu nanti paste linknya di sini. Oke ya. Nah, baru tampilannya seperti ini. Izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutan. Pilih videonya yang mana. Kemudian nanti kakak, intinya di PMM itu nanti kakak ikuti petunjuknya. Oke ya. Halo kakak-kakak. Iya. Ini yang sudah divalidasi hasil kan yang untuk Iya, betul. Oh, ya. Nah, ini yang udah divalidasi. Nanti berbagi saja sama teman-teman yang lain kalau Kak Ari sudah paham. Intinya adalah nanti di situ kakak-kakak ikut alur dari petunjuk itu. Oke ya? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya kakak-kakak semuanya. Silakan. Silakan Kak Huldi. Izin Kak sebelumnya. Kedengaran suara saya? Sudah kedengaran. Ya. Itu kan tadi kalau di menu PMM Kak ya, yang sudah divalidasikan. Berarti jika yang saya pertanyakan nanti bakal flashback kembali dengan apa yang dijelaskan barusan Kak. Ini kan saya sedang buka LMS lagi nih. Di bagian dashboard LMS. Kan di sini di sebelah kanan itu Kak. Sebentar saya izin share screen ya. Boleh, silakan. Bisa ya. Bagikan sekarang. Bisa terlihat kan kakak? Ya kan di sini kan nih ada menu bukti karya Kak. Betul. Ya kita klik ini. Ini kan hasilnya nih. Nah yang ada di sini terus di paling bawah ini kan minta ini dikerjakan Kak. Ya. Kan. Nah di sini kan ada kategori. Iya. Kita pilih salah satunya berarti Kak. Misalkan kalau pilih kategori apa dulu, pilih buka. Anggaplah ini Kak ya. Kita coba praktik ini. Praktik pembelajaran anggap. Coba ulang dari awal Kak Huldi tadi belum lihat. Maaf. Silakan kakak-kakak buka menu LMS-nya. Silakan sama-sama buka LMS. Buka coba LMS. Apa tadi klik di bukti karya. Karya. Iya, bukti karya. Kalau sudah buka LMS, ada bukti karya Kak Susi. Pakai itu bawa pulpen ini kan yang paling bawah situ ada menu kerjakan. Nah, di sini baru kita pilih dulu salah satunya. Anggaplah praktik pembelajaran. Bentuk karya berarti bisa pilih salah satunya kita dua-duanya.
Video. Nah, berarti di sini kita tautkan Akun YouTube-nya. video Link belajar. YouTube-nya. Link YouTube-nya setelah kita upload ke YouTube. Betul. Ya, setelah itu baru judulnya. Judul yang di YouTube, sesuai di YouTube-nya. Oh, Misalkan pembelajaran sepak bola. iya. Oke. Kemudian deskripsi singkat itu boleh kakak-kakak jelaskan. Ya, passing bawah passing menggunakan kaki bagian dalam, misal kalau sepak bola, kalau bola voli passing bawah dan sebagainya. Deskripsinya berarti ini. Kemudian jenjangnya di sini ada dari SD, SMP, SMA. Kalau kakak-kakak jenjang SD tulis di situ kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Mata pelajarannya itu PJOK. Coba ketik kata kunci di situ, masih dia muncul. Oh iya. Kita juga harapan kesehatan. Nah, oke. Sarana Sarana prasarana, pilih. tadi pakai. Ya. Oke, setelah itu baru ini unggah berkas. Apa yang di sini, Kak? Ya. Nah, unggah berkas ini adalah ya lembar persetujuan bukti karya yang kakak download tadi. Ya. Itu Yang ditandatangani oleh kakak dan kepala sekolah. kalau Ya, baru dikumpulkan. Udah. jadi nanti prosesnya setelah di sini itu kita harus menunggu validasi dari atau terlebih dahulu berarti, Kak, ya. Betul. Baru nanti setelah ini apa namanya kita unggah ke bukti karya yang ada di PMM. PMM, halaman utama di PMM itu kan ada pilihannya pelatihan, terus ada nanti tulisannya bukti karya di situ. Coba dibuka. Berarti dia di sini. Iya betul. Ini ya. Oke, betul dah. Bawah. Nah, bukti karya. Bukti karya. Baru ke atur karya. Atur Karya saya. Karya saya. Oh, ini. Nah, di situ. Ini kita pilih lagi. Nah, praktik pembelajaran. Oh ini ya. Kalau belum ada. Coba kembali. Ya, Kembali Kauli. Kembali. ya, ini kan kalau itu sudah terupload ya. Kalau ada karya. Ya. Itu kakak-kakak ya. Ini nanti kalau di atur karya ini kayak atur karya. Nah ini kan ada kategorinya nih. Nanti pilih. Bisa juga. Jenjangnya dulu diisi. Jenjang. Oh jenjang ya. Pilih jenjang. Oh ini ya. Pilih. Klik pilih. Ini ya. Itu SMA itu Kak Huldi. Kalau disesuaikan dengan ini model ya.
apa mata pelajaran yang tadi itu ya, videoka. Oh ini ada apa lagi nih? Tidak terkait mata pelajaran. Simpan. Ini kan bawah ini apa yang bawah? Kalau di reset dia ulang. Oh reset itu. Oh iya. Oke. Terus kategorinya. Berarti ini Kak ya, karena tadi Ya, betul. terapkan. Klik Tinggal simpan ya. terapkan. Simpan. Jadi kalau sudah sampai di sini berarti tinggal klik simpan saja. Ya, coba klik simpan. Bisa dihapus kok. Oh. Oke, berhasil atur karya. Berarti tidak sampai sini. Kembali. Nah, sini kan sudah terlihat ini, tapi ini kan bukan anu. Ini tadi ada video pembelajaran lempar mata bola. Berarti nanti bakalan tampil seperti ini ya setelah kita upload ya. Ya, nanti di karya dia Kak Huldi. Di sini ya. Di menu karya, oke. Nanti di situ Kak Huldi tambahkan karya di situ. Praktik, balik. Di sini. Tambahkan karya. Nah, Di situ. Karya baru praktik pembelajaran itu. Oh ini ya. Di sini Ya. kan ada berarti yang di sini yang diupload itu modul ajar sama video pembelajarannya. ya, oke. Oke, siap. Jadi hal pertama yang harus kami lakukan itu adalah nanti biar segera divalidasi oleh fasilitator ya. Jadi untuk divalidasi nanti kami Bisa didekatkan mikrofonnya Kak Huldi. ya, izin. Berarti nanti untuk bisa mengupload apa yang ada itu berarti nguploadnya di sini ya. Melalui Di situ menu yang Kak Huldi hanya tautkan link saja di situ Kak Huldi. tekan link YouTube. Pada LMS itu klik ya. Nanti setelah di Kak Huldi upload surat izinnya, izin untuk publikasikan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dengan guru mapel yang bersangkutan, baru ditautkan link YouTube video pembelajaran tadi itu. Ini di sini. Ya, setelah itu nanti tunggu konfirmasi dari Tiang umpan baliknya. Silakan nanti perintahnya silakan dimasukkan ke dalam bukti karya, baru Kak Huldi upload di situ. Yang dengan cara yang tadi. Oh iya. Yang di karya saya. Ya setelah tervalidasi begitu ya, baru nanti balik ke video selanjutnya. Oke, siap. Jadi nanti video pembelajaran yang kakak-kakak upload itu adalah video yang kedua. Oh siap Kak, siap. Oke ya, biar enggak susah buat lagi. Siap Kak, siap. Oke, itu saja Kak dari saya. Baik, terima kasih. Silakan Kak Susi. Halo Kak Susi, silakan. Iya. Ya, itu tadi yang saya mau tanyakan masalah video atau dokumentasi yang lainnya. Tak kirain kita mau buat video lagi gitu.
apakah videonya untuk peserta didik gitu Mau. maksudnya? Mau. Itu yang saya mau tanyakan dari awal. Intinya misalkan saya contohkan Kak Susi. Nanti di video pembelajaran itu suaranya Kak Susi tidak masuk dalam rekor itu. Nah, Kak Susi akan buat ulang lagi. Oke ya? Gimana kemarin nih Pak, ada kendala. Yang pertama panas dan juga sudah HP semuanya apa namanya semua sudah memori penuh gitu Pak. Malahan dibantu sama Kak Jack, sama Kak Jula ini sama teman-teman, semua tidak bisa dipakai HP itu gitu. Cuma sampai 30 menit ya kemarin gitu. Itu ya Kak Jack ya. Itu kayaknya kurang 2 menit atau 1 menit dia iya, sudah langsung matikan di HP saya, apalagi tidak bisa dia. Iya. Terlalu Itu saya panas pakai, dia Kakanda. saya pakai HP berapa? Saya di lapangan, kalau di lapangan sekolah dia kecil gitu. Malah tidak muat nanti peserta didik yang 23 banyaknya itu. Kalau tidak salah 22 yang kelas 4. Makanya saya di lapangan itu sudah terlalu panas, akhirnya peserta didik sudah tidak tidak bisa dikondisikan lagi gitu. Tidak ada tempat sejuk dikit, tidak ada. Saya Itu yang tampung jadi itu yang Oke. jadi masalahnya kemarin saya itu, tapi tetap saya upload. Saya mau ulang waktunya sudah mepet gitu. HP juga tiga saya pakai HP kemarin kayaknya enggak bisa. Apalagi HP saya enggak bisa. HP-nya Kak Jula ini udah itu mentok sampai 20 langsung udah mati HP itu. Oke, coba nanti besok saya kabarin Kak Susi ya. Saya tampung dulu keluhannya. Semoga ada jalan keluar di situ. Misalkan nanti semoga bisa terbaca di PMM. Misalkan nanti katakanlah apesnya tidak bisa terbaca di PMM itu, ya harus membuat ulang. Tapi mudah-mudahan lah terbaca Kak Susi, ya, karena waktu yang tidak memungkinkan sampai tanggal 29 itu kalau bisa misalkan bisa terbaca, berarti posisi kekesahannya itu sudah terjawab. Terus suara mobil dam juga kan, ini sana batu bara kan di sana Pak. Betulan. Oke ya, itu Kak Susi. Intinya nanti di situ suara kemudian video itu terlihat dengan jelas di situ. Kalau dokumentasi foto atau apa itu enggak ada itu Pak, apa kita masukkan juga untuk jadiannya? Bukti karya. Bukti karya itu nanti dicantumkan aja di ininya, apa namanya, di RPP-nya itu, modul ajarnya itu dicantumkan pada poin bagian terakhir. Kalau memang ada. Kan di situ hanya kita dikasih ada 2 kan, untuk PDF itu untuk modul ajarnya, kemudian untuk pembelajarannya itu dalam bentuk video. Untuk gambar itu atau foto itu di modul ajar itu pada halaman terakhir dilampirkan saja Kak Susi. Itu boleh itu. Oke ya. Iya. Silahkan teman-teman yang kakak-kakak yang lain. Silahkan Kak Jack. Baik, izin bertanya kakak semua. Terkait dengan tanda tangan kepala sekolah itu bentuk kalimatnya seperti apa Kakanda?
Kan kalau modul ajar pasti kepala sekolah gitu. Itu saja. Ada yang Ya, lain? itu aja. Untuk surat pernyataan itu kakak Dek download pada menu LMS, modul PKG PJOK di Bukti Karya. Jadi kakak Jack upload dulu, download dulu, kemudian Kak Jack isi, ditandatangani oleh kepala sekolah, dan distempel basah, kemudian Kak Jack juga tanda tangan, setelah itu di-scan Kak Jack. Scan, habis di-scan baru di-upload kembali pada menu yang ada di LMS itu. Itu Kak Jack ya. Nah, pada bukti karya yang ada di PMM itu, yang Kak Jack upload adalah nanti modul ajar itu, modul ajar ya. Di bagian terakhir itu masukkan surat pernyataan itu. Berarti digabungkan kalau kita scan gabungkan jadinya gitu kan? Ya, gabungkan dah, enggak apa-apa. Itu Kak Jack ya. Ya. Nah, kalau ada nanti foto-foto video foto pembelajaran boleh ditambahkan lagi. Insya Allah. Oke ya. Ya. Ya, tentunya di situ ada maksimal kapasitasnya filenya. Kapasitas filenya kalau tidak salah berapa kali gitu. Nah nanti itu Kak Jack konversi dia, kompres dia, dikecilkan anunya supaya bisa nanti diupload di situ. Oke, itu Kak Jack ya. Siap Kak Kanda. Bukan ada yang lain. Ada yang lain? Jelas Kak, jelas. Baik. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Harapan tiang kakak-kakak semuanya saling ajar ya. Yang tidak bisa minta diajarkan. Yang bisa mengajarkan. Ajarkan kakak-kakak yang lain, Kak Susi. Nanti kakak-kakak yang misalkan ada kendala, boleh ngabari, nanya ke tiang. Yang itu bukan tiang rumahnya ya, atau tiang sekolahnya, ke saya. Oke kakak-kakak ya. Siap Kak, siap. Oke, baik. Kalau begitu, pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan harapan saya tetap WA. Itu seterusnya aktif dia bisa berkomunikasi dengan baik. Siap Kak, siap. Oke ya, baik. Terima kasih kakak-kakak. Kakak-kakak hebat dan kita. Mohon dihubungi Kak Agus dan Kak Jul untuk komunikasi lebih terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.